Baik, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur bahwasanya kita punya Allah yang baik. Dan pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, saudara semua, untuk kita mau bersyukur karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita mau menyembah Dia karena Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dengan segenap kerinduan kami rindu Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau. Kami rindu Tuhan meninggikan nama-Mu, karena Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala
namamu besar, namamu besar, termulia. Layak Engkau layak Tuhan, layak terima segala pujian, layak Engkau layak disembah Tuhan, layak Engkau layak Tuhan, terima segala pujian kami, layak terima segala pengakuan kami. Haleluya, haleluya. Disembah Engkau Tuhan, ditinggikan namamu. Bapa Engkau layak terima segala pujian, layak terima segala pengakuan. Namamu besar Tuhan, namamu besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan terima segala pujian. Engkau layak terima segala pengagungan. Karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami bangga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau bersukaria Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan muliakan namamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada, takkan pernah membatasi kuasa untuk bekerja setiap kami. Merapi kami Tuhan, setiap kami Tuhan pagi ini. Dan kami siap Tuhan, memuji dan muliakan namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah yang dahsyat, yang tak akan pernah terkalahkan, tak akan tergoyahkan. Walaupun badai silih berganti, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Kita mau serukan namanya. Haleluya. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tundukkan namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas nama. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
lagi serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah yang baik, bahkan amat sangat baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, dalam kita menghadapi setiap kehidupan ini. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah setiap hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan Tuhan. Ini kerinduan setiap kami anak-anak Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah setiap hati kami, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana-bejana untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu, Tuhan. Senangkan. Hanya ini kerinduan setiap kami, Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Telah dinyatakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu.
hambanya Bapak Pendeta Stefanus. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bahkan rasa syukur kami tak akan berhenti, tak akan pernah habis di dalam situasi mungkin saat ini yang tergolong sulit di dalam masa pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa ada beserta dengan kami, menjaga dan memelihara, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami di dalam segala musim hidup kami Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan izinkan ada pergumulan panjang di negeri kami ini Tuhan, itu semua karena rancangan yang indah yang Tuhan sedang sediakan di balik semua pergumulan yang kami hadapi. Tuhan mengajar kami, Tuhan menguji kami dalam hidup ini, tetapi kami yakin bersama Tuhan kami pasti menang. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, GPI Grand Mall hari ini, untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan, baik melalui pujian dan penyembahan kami, terlebih juga melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, beri hikmat kami, untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, saya bersyukur kalaupun kita harus berjumpa secara daring seperti ini tidak mengurangi rasa kedekatan di dalam kita beribadah kepada Tuhan ya. Ya, mungkin ini adalah sebuah proses peralihan teknologi ya. Kalau dulu ada zaman batu pindah ke zaman yang lebih baik ya, lalu zaman besi ya, lalu masuk lagi ke zaman industri. Nah, sekarang kita sedang memasuki zaman teknologi. Ya, segala hal, keadaan, musim seperti apapun kita percaya selalu ada Tuhan di setiap keadaan, setiap saat, setiap masa. Dan kita yakin orang-orang yang di dalam Tuhan itu tidak pernah kalah. Selama kita karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, selalu melekat dengan Tuhan, keadaan apapun tidak akan bisa memisahkan hidup kita dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego kurang apa ujiannya, kurang apa pergumulannya. Tapi selama dia selalu komitmen dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sampai maut ada di dalam hidupnya, dapur perapian itu, Tuhan ada di sana. Itu menunjukkan pergumulan paling ekstrim. Ya, karena masuk dalam dapur perapian itu udah pasti mati, nggak ada yang hidup. Itu sangat ekstrim. Tapi di sana pun Tuhan menunjukkan ada, menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, hari ini pun, kalaupun kita harus melewati masa panjang seperti ini, pandemi yang mengimbas kepada berbagai macam tantangan hidup kita, kita yakin ada Tuhan kok ya. Ini hal yang kecil yang harus kita jalani, tapi selama kita bergandeng tangan dengan Tuhan, kita peka dengan Tuhan. Jangan seperti dua murid yang pulang, Kleopas dan temannya pulang dari mana menuju ke dari Emmaus itu ya, menuju ke rumahnya itu, mereka nggak sadar ada Tuhan. Jangan sampai kita memiliki sebuah kehidupan seperti itu, kita nggak sadar ada Tuhan di samping kita. Nah, hari ini kita sadar ada Tuhan bersama kita yang akan menyertai kita. Nah, tema hari ini kita akan berbicara tentang bertumbuh dalam penguasaan diri. Mungkin bisa disiapkan share screen-nya atau dari saya langsung, Pak Tony? Boleh, nanti dibantu Ko William. Oh ya, Om, boleh. kalau ya, dari Om nanti nggak kelihatan wajahnya. Ya, boleh. ya. Bisa ditayangkan, Pak William, untuk share screen-nya. Sebentar, saya harus download dulu, Pak. Ya, kita bersyukur ya hari ini, ya di tengah situasi ini kita masih bisa eksis di dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, saya menangani di Bekasi ya. Ada beberapa gereja-gereja yang tidak bisa melakukan peribadatan karena kurangnya teknologi, kurangnya beberapa orang yang mampu menangani teknologi, akhirnya mereka kesulitan untuk beribadah pada Tuhan. Sehingga mereka harus bergabung dengan yang lain ya. Hal-hal seperti itu kan ada, selalu ada hal-hal yang dihadapi. Tapi kita sangat bersyukur kita masih bisa menjalin kesatuan, bisa saling membangun, mengingatkan, bahkan saling menguatkan ya. Ya, kita menunggu sampai bisa di-share. Ya, penguasaan diri ini adalah salah satu bagian dari buah roh ya. Bahkan ditempatkan di bagian yang terakhir dari buah-buah roh ya.
Artinya penguasaan diri ini berbicara tentang pengikat ya. Karena dari 8 atau 9 buah roh itu kita bisa melihat banyak hal di dalamnya itu memang bermanfaat dan berguna untuk diri kita, tapi juga berguna untuk orang lain. Tetapi berbicara tentang buah roh yang terakhir yaitu penguasaan diri, itu berbicara tentang bagaimana buah roh ini mengikat semua dari buah-buah roh yang harusnya ditampilkan dalam hidup kita. Ada kasih, ada kelemah lembutan di sana, ada berbagai macam kemurahan hati dan berbagai macam yang ada di dalamnya. Tetapi semuanya itu kalau tidak diikat, dikuatkan dengan buah roh yang terakhir yaitu penguasaan diri, maka semuanya tidak ada gunanya ya, karena semua tidak terkendali ya. Orang bisa menikmati mungkin kasih setia Tuhan, tetapi di dalamnya kalau tidak ada pengekangan diri, dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Kita akan masuk dalam 1 Petrus 4 ayat 7a, yaitu berbicara seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya, kalau kita merujuk kepada 2 Timotius 3 ayat yang pertama, itu berbicara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana kita masuk satu masa-masa yang sukar. Ya. Bicara tentang hari-hari yang terakhir itu sejalan apa yang dikatakan Rasul Paulus dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus sejalan. Karena Petrus berkata kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dan Paulus menunjukkan keadaan itu dengan adanya masa-masa yang sukar. Ya, pergumulan ini tidak hanya dialami hanya satu bangsa, dua bangsa, tapi hampir seluruh dunia mengalaminya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu memang betul. Bahwa masa akhir ini adalah masa yang sukar. Sukar bukan hanya masalah ekonomi. Atau seperti Wahyu katakan sejupak gandum itu ya artinya memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahan-bahan makanan itu nilainya sangat tinggi. Bahkan semua yang kita gunakan nilainya sangat tinggi. Seperti Wahyu katakan. Tapi itu menyangkut juga hidup kerohanian. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 yang pertama dan seterusnya, itu menimbulkan sebuah karakter kehidupan manusia yang nggak bisa menguasai diri. Mereka cinta uang, mereka mementingkan diri sendiri, bahkan mereka tidak menganggap ibadah ini dengan serius, menganggap ibadah ini kebiasaan saja, rutinitas saja. Mereka kelihatannya ibadah, tapi memungkiri kuasa di dalam ibadah itu. Kenapa itu ada? Karena mereka tidak bisa melihat bahwa pergumulan panjang di masa sukar ini, di masa akhir zaman ini, adalah sebenarnya cara Tuhan untuk menampi iman kita, menampi kehidupan rohani kita. Kalau belajar dari pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di dalam Ulangan Tuhan menceritakan, Tuhan mengungkapkan bahwa semuanya itu hanya ujian dari Tuhan. Di mana Tuhan mendidik mereka, menguji mereka, apakah mereka mengenal Tuhan, apakah mereka masih menghormati Tuhan. Itu sebabnya ketika hal-hal yang sifatnya duniawi ini dilepaskan dari hidup kita. Ingat pekerjaan siapa ini? Kalau saudara baca di dalam Ayub, ini pekerjaan si jahat. Karena si jahat, iblis berkata, ya karena engkau berkati Ayub Tuhan, Allah maka dia bisa seperti itu. Coba hilangkan semuanya itu. Kondisi ini adalah pekerjaan yang seperti itu. Jadi dorongan, kekuatan, kuasa yang memang di luar kendali kita. Ya kita dilepaskan semua yang sifatnya duniawi ini, gedung gedenya, besarnya gedung nggak bisa lagi dipakai semua ini. Kemewahan semua yang orang-orang bangun untuk beribadah pada Tuhan nggak bisa dipakai lagi. Semuanya duduk diam di rumah, semuanya memakai fasilitas yang sama, semuanya equal, semuanya sederajat, semuanya sejajar. Artinya tidak ada yang lebih wah dan lebih kecil. Ya, kita menikmati semuanya. Sama ketika Ayub dilucuti oleh iblis, ya Tuhan persilahkan, ayo silakan, tidak apa-apa. Nah Tuhan mau lihat apa yang ada dalam diri Ayub, yaitu ketekunannya, bagaimana kecintaan, kedekatannya dengan Tuhan. Israel demikian, 40 hari harusnya dia sampai di Kanaan dibuat 40 tahun. Dan Tuhan ingin menguji mereka, apakah mereka dalam perjalanan panjang itu, dalam pergumulan panjang di padang gurun, dekat Tuhan enggak? Nah, ada satu nilai di dalam buah roh itu yang namanya penguasaan diri menjadi penting. Next, coba kita lihat selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan penguasaan diri itu ya? Di dalam ya, selanjutnya. Penguasaan diri itu adalah segala sikap, perbuatan, perkataan dan pikiran yang didasarkan atau dikontrol oleh pengetahuan akan firman Tuhan sehingga kita tidak menuruti keinginan daging tetapi keinginan roh. Ya, dalam slide selanjutnya ya.
Ya, di dalam hidup kita, ketika kita mampu menguasai diri kita, seperti kata Rasul Petrus itu, ya, karena keadaan dunia sudah dekat, Paulus bilang ini masa sukar, seharusnya kita mampu menguasai diri kita. Menguasai diri dalam hal apa? Ya, menguasai diri dalam pengendalian diri ini ada namanya perasaan kita, ada selera dalam hidup kita, ada keinginan-keinginan dalam hidup kita. Dan kita harus mampu menguasai itu. Sekarang kita dituntut jangan pergi ke kemana-mana, nggak boleh ke mall semua tutup, ya. Nggak boleh kita jalan-jalan keluar kota, nggak boleh kita mungkin menikmati masa-masa di mana kita bisa pergi ke sana kemari, ya. Nggak bisa kita berkumpul dengan banyak orang, nggak bisa kita kongko-kongko. Ya semuanya itu seperti dikendalikan. Tentu dalam diri kita ada kemauan seperti itu. Ya. Bisa slide selanjutnya, ya. Ya seperti dalam gambaran itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel ya di masa-masa mereka dalam tawanan Nebukadnezar itu di sana kita bisa melihat mereka itu disuguhkan dengan berbagai macam makanan mewah ya, makanan raja di sana dikatakan. Tapi kenapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu mampu mengendalikan dirinya? Ya. Dia tidak makan semuanya itu karena memang di sanalah ada nilai keunggulan. Orang-orang yang mampu mengendalikan diri itu, mampu menguasai dirinya itu, mereka menjadi pribadi-pribadi yang menang. Ya. Pribadi-pribadi yang bukan hanya menang, tapi mereka pribadi-pribadi yang unggul. Kita bisa melihat Sadrak, Mesak, Abednego itu. Jadi jika kita tidak mengendalikan diri kita sendiri, dari perasaan kita, selera kita, keinginan kita, maka semuanya itu akan mengendalikan diri kita. Ya. Karena penguasaan diri ini adalah perekat yang mengikat semua sifat lainnya secara bersama-sama. Ya. Dari layar berikutnya, sekarang saya membaca di sini ya. Itu dalam hidup kita ini ada pilihan memang. Ya, kalau kita bandingkan dua ayat, ya 1 Yohanes 2 ayat 16 dengan Filipi 4 ayat yang ke-8, itu adalah bagaimana kita mengarahkan pengendalian pikiran kita. Layar berikutnya ya itu. Ya, yang pertama itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 itu ada 3 bagian yang Rasul Yohanes tekankan itu sebagai tantangan hidup kita yang harus kita kendalikan diri kita. Yang pertama keinginan daging. Keinginan daging kita tahu semua keinginan yang memuaskan daging kita ya. Ya pingin makanan mewah, padahal itu ketika kita belanjakan itu kita bisa makan hanya 1 kali untuk itu. Tapi sebenarnya kita mampu mengelolanya itu untuk makan bisa mungkin 5 hari atau 4 hari ya. Karena orang ingin menikmati sesuatu yang orang lain belum nikmati ya. Artinya ketika kita tahu bahwa itu hanya keinginan daging, maka kita akan mampu mengendalikan. Nah, disitulah kadang-kala hidup kita diuji. Ya. Ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Ya, 3 bagian ini pula lah yang dikeluarkan oleh iblis ketika dia mencobai Yesus di atas bukit itu. Ya, 3 keinginan daging, ya, karena ingin makan roti, keinginan mata, ya, karena melihat kemewahan dunia, dan keangkuhan hidup ketika menyembah iblis, diberikan semuanya kemewahan itu. Dan itu memang keinginan dunia seperti Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 2 yang 16. Dan itu bukan dari Bapa. Ya. Sementara yang dari Tuhan itu keinginan surgawi itu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, pikirkanlah kita harus menikmati semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, itu pikirkanlah itu. Jadi kita harus menaruh pikiran itu di atas pikiran yang memang sifatnya duniawi. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya dunia ya. Karena kita masih hidup dalam daging. Daging membutuhkan makan untuk hidup kita, tapi pemikirannya itu harus dilandasi oleh pemikiran yang dari surga. Karena kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 33 ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang sifatnya daging, kalau saudara baca dalam ayat yang ke-25 dan seterusnya itu yang dicari bangsa-bangsa, itu akan ditambahkan. Kapan? Ya ketika kita memikirkan yang dari atas, yang dari surga itu. Ya. Sebab ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka hal yang sifatnya daging itu Tuhan bisa sediakan. Ya. Next. Di dalam Roma 7 ayat 18 itu dikatakan, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini pengalaman Paulus. Paulus bisa melihat kehidupan kita sebagai manusia, memang dalam hidup kita penuh kehendak, penuh keinginan. Kalau bisa itu dipuaskan. Ketika sudah punya kendaraan motor yang bagus, ya,
1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dia pingin motor yang lebih bagus. Ketika dapat motor yang lebih bagus, dia pingin mobil ya. Ketika dapat mobil mungkin dari mulai Xenia, Avanza ya, akhirnya dia milih lagi, nggak mau terlalu biasa, cari yang Nissan, lalu cari yang BMW, cari yang Mercedes. Artinya itu kehendak seperti itu terus nggak akan ada habisnya kepuasannya. Ya, secara manusia kita tidak mungkin dapat berbuat kebaikan dalam hidup ini. Tetapi semua itu dimungkinkan ketika tadi kita memikirkan perkara yang di atas. Ketika kita diisi dengan hal-hal yang sifatnya dari Tuhan, ya apa saja yang dipikirkan tadi dalam Filipi itu, maka itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Pengendalian hidup kita nanti akan terpengaruh. Bagaimana kita bisa mengerim segala keinginan-keinginan duniawi dalam hati kita, perasaan kita, ya kehendak kita, itu akan dipengaruhi di dalamnya ketika kita punya kedekatan pemikiran seperti tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf dan Kristus itu menaruh itu dalam hidupnya. Coba kita bandingkan dua tokoh ya dalam layar berikutnya. Ada Simson dan ada Yusuf. Ya, layar berikutnya kita bisa melihat di sana bagaimana Simson tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa menahan keinginan dagingnya. Ya. Ketika dia harus bergumul dengan tantangan seorang wanita bernama Delila di dalamnya, dalam kisah Alkitab itu hakim-hakim kita bisa melihat Simson akhirnya kalah, dia jatuh di sana, dia kehilangan kekuatan, kehilangan kemewahannya karena seorang wanita, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia dibujuk di sana, dimanfaatkan di sana, akhirnya kelemahannya hilang, kekuatannya hilang, ya. Nah, karena kelemahannya dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi dalam kisah Yusuf hal yang sama, pergumulannya sama. Kurang apa? Istri Potifar punya kekuatan, punya kekayaan, dia majikan ya. Ya kalau seorang laki-laki seperti Simson seperti ada di posisi Yusuf ya, dia mungkin mengambil peran itu. Tapi Yusuf mampu mengendalikan hidupnya. Sehingga yang ada di sana adalah kemenangan walaupun harus dibayar dengan tantangan yang berat, tapi dalam tantangan itulah nilai pengendalian diri itu akan muncul nanti di dalam kehidupannya. Karena orang yang mampu mengendalikan diri itu seperti pahlawan, jadi dikatakan dalam Amsal itu. Itu sebabnya di dalam kehidupan Yusuf kan dalam Kejadian 39 Tuhan selalu membuat apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Jadi orang yang mampu mengendalikan dirinya itu akan diikuti dengan keberhasilan demi keberhasilan dalam hidupnya. Dalam Adam yang pertama, dia kegagalannya adalah tidak mampu mengendalikan dirinya. Sehingga pohon yang berbuah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, pengetahuan baik dan jahat itu, karena tidak mampu mengendalikan diri, ya dia makan, akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi Kristus di dalam pengalaman pencobaan dalam 3 tahap itu, Kristus menang. Itu sebabnya di dalam layar berikutnya katakan Tuhan berhasil melewati pencobaan yang sama di mana Adam gagal. Tetapi Kristus saat itu sangatlah kelaparan. Ini pencobaan yang pertama tadi, keinginan daging lain. Dan yang paling dia inginkan adalah makanan. Setan berusaha keras dalam pencobaan ini. Setan meninggalkan medan pertempuran dengan kecewa dan tidak ada alasan mengapa manusia tidak bisa menang jika dia percaya kepada Kristus. Ya, Ayub contoh yang nyata. Nah, tantangannya berat, luar biasa. Tapi Ayub menikmati pergumulan itu, menjalaninya pergumulan itu dengan ketekunannya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego membuktikan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kemampuan kita mengendalikan, karena dia dipaksa. Ayo, sembah aja. Kalau sebuah patung dewa Tuanku itu, maka kamu bebas dari semuanya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego mampu mengendalikan dirinya. Sehingga dia tidak terbujuk. Sehingga dia tidak menyembah patung dan meninggalkan Tuhan. Nah, keadaan inilah yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana awal cara kita memiliki konsep bagaimana kita mengendalikan diri. Itu artinya ketika kita dekat Tuhan, erat dengan Tuhan, kita akan punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Next. Bagaimana manusia dapat mengendalikan diri? Ada 2 bagian kalau kita mau lihat, yaitu yang pertama adalah bagian dari Allah. Dalam Filipi 2:13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, baik kemauan atau keinginan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kehendak yang dikatakan Paulus tadi, dalam diri kita ini ada kehendak, tapi tidak melakukan apa yang baik. Tetapi Tuhan punya bagiannya mengerjakan itu dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kedagingan kita ini nanti akan dikalahkan. Dengan apa? Dengan kekuatan pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu mengerjakan dalam diri kita yang kita kenal dengan buah-buah Roh Kudus itu. Dan salah satunya adalah ketika berbicara tentang kemauan ini ya pengendalian diri. Ketika Roh Kudus memimpin kita,
kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan seperti Daud, maka segala pekerjaan yang kita lakukan, segala kemauan yang kita lakukan, itu nanti akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita akan mampu menahan keinginan, perasaan, semua yang sifatnya duniawi tadi itu kita bisa rem. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roma 8 ayat 28 yang katakan, dia ada bersama kita, dia turut bekerja dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kenapa manusia gagal? Ya, manusia gagal karena dia tidak sanggup, tidak mau, tidak tunduk dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 itu Rasul Paulus menggambarkan tentang hidup kita di dunia ini seperti sedang bertanding. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, artinya dalam dunia ini, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya asal satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Kata begitu rupa itu menunjukkan bahwa kalau kita bertanding dalam hidup dunia, ini artinya kita bertanding di dalam garis peraturan, itu peraturan firman Tuhan yang kita diajar. Engkau bekerja, engkau bertanding dalam hidup di dunia ini, engkau harus ngikutin peraturan. Peraturan apa? Firman Tuhan yang menuntun kita. Jadi kita bergumul, kita berjuang dengan apa berbagai macam pergumulan hidup seperti saat ini. Kita tetap di dalam aturan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, kalau kita melihat bagaimana Paulus melihat kehidupan ini, maka saudara bisa lihat kan akhir kata Paulus dalam 2 Timotius 4 itu katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya Paulus ingin mengatakan, aku sudah menjalani hidupku dalam dunia ini yang dianggap sebagai gelanggang pertandingan itu dengan baik. Dengan baik kenapa? Karena dia mengikuti firman Tuhan. Cara hidupnya, cara dia mengendalikan hidupnya, itu semuanya dia kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam dirinya. Sehingga Paulus katakan di sana, dikatakan bagian terakhir itu, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, mengajarkan firman kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Nah, disitulah pengalaman Paulus yang membuat kehidupan kita bisa menjadi contoh dalam hidup kita. Lalu next sebagainya, bagaimana sih kita bertumbuh dalam pengendalian diri atau penguasaan diri? Yang pertama yang harus kita kerjakan supaya kita bertumbuh dalam buah roh yang terakhir ini, penguasaan diri ini adalah kita harus membuang segala kebiasaan buruk kita. Yang namanya kedagingan dan keduniawian. Membuang dalam pengertian itu hal yang buruknya. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi orang hidup di dunia ini, itu adalah sebuah kewajiban memang. Karena Paulus memandang memang hidup dunia ini itu adalah sebuah perlombaan. Ya. Dan perlombaan itu harus kita kerjakan dengan tekun seperti Ayub. Mau susah rintangannya, mau mudah rintangannya, kita harus tekun dalam perlombaan itu untuk taat dan setia kepada Tuhan, mengikuti aturan Tuhan. Lu bayangkan seorang pelari maraton, kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, dia kan lari, dia pikir lari itu harus kenceng, ya. Dan dia dari awal udah kenceng, padahal ini 10.000 kilometer, 10.000 meter, artinya 10 kilo lebih maraton, dia lari kencang. Saudara bisa lihat, dia memang di awal kuat dalam 3 kilo pertama. Tapi karena dia terlalu bersemangat tidak bisa menguasai diri, di tengah perjalanan sudah habis nafas. Yang lain lari setengah-setengah saja, dia menyusul dia. Kenapa dia tidak bisa seperti itu? Dia merasa menang. Tidak. Hidup ini seperti itu. Kadang-kadang kita dalam hidup manusia ini ketika melupakan Tuhan, tidak bisa mengendalikan diri. Dia merasa menang. Saya sudah kaya, saya sudah jenjang karir saya bagus. Ya, saya orang yang dipakai Tuhan luar biasa di mana-mana. Ya. Artinya dia merasa dia menang. Padahal saudaraku, dalam keadaan apapun kita tetap harus mengendalikan diri. Engkau hebat, kita hebat bukan karena diri kita. Itu kalau ada hebat itu kesempatan karena Tuhan angkat kita di dalam situasi tertentu. Tapi ingat, kita ini masih berlomba. Kapan finishnya? Ya, finishnya ketika Tuhan panggil kita atau ketika Tuhan datang sebelum kita dipanggil Tuhan. Artinya pertandingan ini harus kita kerjakan dengan ketekunan, Paulus katakan, juga penulis Ibrani katakan, dan kita harus ikuti aturan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Paulus ingatkan Kolose 3 itu, karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kata-kata matikan ini artinya ini dikuasai, ada pengendalian diri. Bahkan katakan yang pertama, langkah pertama, buang itu semua.
dibuang. Paulus banyak menulis surat itu dalam Kolose, dalam Filipi juga katakan seperti itu, dibuang semuanya itu. Dalam pengertian yang buruk, yang sifatnya dunia, yang menghalangi pertandingan dalam kehidupan kita di dunia ini harus kita buang. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa bertumbuh di dalam penguasaan diri nanti, sehingga sampai garis akhir kita bisa menguasainya dengan kemenangan seperti yang Paulus alami. Next. Yang kedua, ya. Bagaimana bertumbuh dalam penguasaan diri? Itu selalu memandang dan berpikir tentang surga dan Allah. Karena kita ini adalah warga negara surga. Ya. Bagaimana caranya? Ya, Paulus katakan juga dalam Kolose 3 itu, karena itu kalau saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mau katakan, kenapa? Beberapa waktu lalu, saya memakamkan orang-orang yang masih muda, ya 40 kurang tahun ya, karena COVID juga, beberapa juga melayani ya Bapak. Saya melihat ketika berada dalam dunia orang-orang yang dalam kedukaan dipanggil Tuhan, kita disadarkan, seperti pengkhotbah katakan bahwa kalau kita datang lebih bersuka cita, dia datang ke rumah duka daripada ke pesta pora. Kenapa? Karena di sana kita bisa melihat hidup kita. Saudara, 40 tahun itu pendek loh. Ya. Ada orang yang dipanggil Tuhan baru umur 23 tahun. Ya, saya punya tetangga seperti itu. Ada jemaat dipanggil baru 40 tahun kurang. Saudara, 70 tahun dulu itu pendek itu. Kenapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Karena hidup kita nanti di atas, bukan di bawah sini, di bumi ini. Hidup kita yang panjang itu ada di atas. Paulus mengajar kita bukan tanpa alasan. Karena hidup kita yang sesungguhnya itu nilainya dalam kekekalan itu ketika kita di atas, di surga nanti. Nah, kalau kita memikir hanya sifatnya dunia, kita akan berhenti. Bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, bisa 60 tahun. Kalaupun panjang bisa 70, 80 tahun. Artinya, buat apa kita memikirkan masa hidup yang pendek, yang sifatnya dunia. Padahal Tuhan mengajar kita yang dunia ini dipakai oleh Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ke-6, ayat 19, 18, 19 itu justru hal-hal yang sifatnya duniawi itu kita gunakan untuk membangun kehidupan kita yang untuk yang masa panjang, yaitu yang surgawi. Kehidupan dia, kalau 2 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19 bicara seperti itu. Artinya Paulus ingin fokuskan kita bahwa ketika kita menguasai diri dalam kehidupan kita di dunia ini, kita nanti memikirkan kehidupan yang lebih panjang, yang nggak ada batasnya. Ingat peristiwa orang kaya dan Lazarus? Ya, kita kata-kata orang kaya itu apa? Bapak Abraham, kalau saya nggak bisa turun lagi ke dunia, tolong dong Lazarus turun ke dunia. Karena di dunia masih ada 5 saudaraku. Supaya mereka jangan nanti menderita seperti aku. Tuhan Yesus gambarkan ini bukan tanpa alasan. Ingin mengajar kita bahwa hidup kita yang lebih penting itu adalah hidup yang panjang itu. Nah, hidup di dunia ini diajarkan bagaimana kita mampu menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, supaya kita tidak terikat dengan hidup duniawi seperti yang dalam surat 1 Yohanes 2 tadi, 16 sampai 17. Kalau engkau hidup dengan keterikatan duniawi, mengasihi dunia ini, maka kasih akan Allah nggak ada dalam diri kita. Ya, kalau kasih Allah nggak ada dalam diri kita, sudah bisa dipastikan. Kita akan berakhir bukan di tempat di mana yang Tuhan sediakan. Yang saat ini Tuhan pergi ke sana menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Tapi kalau kita mampu menguasai diri kita bahwa memang semua kita butuhkan, tapi itu bukan yang utama. Matius 6:33 katakan yang utama itu adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu mampu kita kendalikan. Dan masa-masa sulit saat ini, itu cara Tuhan membentuk kita, menguji kita, mendidik kita, menumbuhkan kita, supaya kita bisa nanti masuk Kanaan seperti bangsa Israel dengan pembaruan hidup. Ya. Engkau mencari Tuhan tidak lagi ada batas. Hari ini kan Tuhan ajar kita, cari Tuhan itu tidak ada batas. Mau pagi, siang, sore, malam, engkau bisa beribadah dengan banyak orang. Kita bisa berdoa bersama dengan banyak orang. Next, dikatakan bagian yang terakhir, dikatakan yang ketiga. Bagaimana bertumbuh dalam penguasaan diri? Jadilah pemenang dalam pengendalian diri. Paulus katakan juga, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Jadi ketika Paulus berkata, bukan seolah-olah aku memperoleh semuanya ini, artinya Paulus masih terus bekerja, terus mengejar kemenangan itu. Karena ketika dia mampu mengendalikan diri di dalam segala keadaan, maka dia akan mampu menjadi seorang pemenang. Jadi dikatakan di sana, marilah kita hidup dengan sopan dalam pertandingan hidup ini ya.
Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Kristus Yesus sebagai pelengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena ini sifatnya sementara. Jadi 3 bagian ini yang mengajar kepada kita bagaimana kita mampu bertumbuh di dalam penguasaan diri kita. Ingat, hidup kita di dunia ini sementara, kita lakukan yang terbaik dari apa yang kita sanggup lakukan, tetapi pakailah pikiran seperti yang Filipi tadi katakan, memikirkan perkara-perkara yang di atas untuk mengatasi semua perkara yang di dunia ini. Karena kalau kita memandang segala pergumulan ini hanya dengan kacamata dunia, maka kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan nanti. Karena ketika kita memandang segala perkara yang ada dalam dunia, pergumulan dan tantangannya dengan kacamata Tuhan, kacamata perkiraan yang di atas, seperti Paulus memandang, maka kita bisa melihat di dalamnya bahwa segala sesuatu yang terjadi, semuanya ini atas izin Tuhan. Ya, kita bisa melihat kenapa orang Israel seperti itu ya. Karena kita memandang setelah mereka terjadi. Kacamata seperti ini yang harus kita pakai supaya kita bisa melihat dan mendapatkan pelajaran tentang kehidupan. Bagaimana perjalanan Israel 40 tahun itu, bagaimana Yusuf mengalami 13 tahun pergumulan, bagaimana kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana nabi-nabi Tuhan menghadapi tantangan, kita bisa melihat itu. Kenapa? Karena kita sudah melihat apa yang sudah terjadi. Dan kita tidak bisa melihat apa yang belum terjadi, tapi apa yang terjadi. Itu menjadi pelajaran dalam diri kita untuk melihat apa yang belum kita lakukan dalam hidup dan apa yang belum terjadi di depan kita. Nah, ketika kita mampu menguasai diri dalam kehidupan kita, mengendalikan dalam kehidupan kita, saya percaya saudara dan saya akan mampu menjadi pemenang dalam hidup ini. Saudara dan saya akan mampu melewati masa sesulit apapun, seperti Ayub mampu melewati semuanya itu, dan dia tampil sebagai pemenang. Dan kiranya saudara dan saya mampu terus bertumbuh di dalam penguasaan diri, karena ketika kita mampu menguasai diri kita, percayalah, engkau akan menikmati kemenangan demi kemenangan dari apa yang kita hadapi dari hari ke hari. Karena yang menghadapi bukan hanya kita, semua orang juga menghadapi. Tapi siapa yang mampu mengendalikan diri dalam kehidupannya, dia akan mampu menjadi pemenang atas pergumulan dan tantangan dalam hidup. Amin buat firman Tuhan. Kita dudukkan kembali kepala kita, nanti dengan kasih dan hormat, saya minta Bapak Tony untuk naikkan doa dan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang sesungguhnya berharga dalam hidup kami, yaitu di mana firman-Mu diberitakan, ditabur di hati kami. Kami tahu inilah yang Kau katakan bahwa benih yang kekal, yang akan bertumbuh, yang akan menyenangkan Bapa melalui buah-buah yang kami hasilkan. Kami mau jaga firman-Mu di dalam hati kami, tidak membuangnya, sebaliknya kami memeliharanya dengan pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kami seperti yang telah disampaikan oleh Engkau melalui hamba-Mu. Biarlah buah roh penguasaan diri ini itu terus berbuah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang, menjadi murid daripada Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan selama kami ada di dunia ini, karena kami menghasilkan yang baik, yang benar, yang mulia bagi Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu ini, dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Steve Karsten, yang telah menjadi berkat bagi kami hari ini. Kami percaya dan kami berdoa berkat Tuhan berikan atas kehidupan hamba-Mu, baik dalam keluarga, dalam pelayanan dan penggembalaan, bahkan juga dalam tugas-tugas di sinode, di organisasi GBI, dan tugas-tugas lainnya. Dalam pekerjaannya, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Karena tangan orang benar, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami menyerahkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan kepada WL, saya ingin memperkenalkan ya Pak Steve ini. Ya, terima kasih Om Steve. Ya, Om Steve ini adalah sekretaris
Sebelumnya ini Gembala Sidang, Saudara Gembala Sidang dari GBI di Bekasi juga ya Om ya. GBI Imagode ya Om ya, betul ya? Ya, dan beliau juga adalah Sekretaris Badan Pekerja Daerah Bekasi, Saudara. Jadi gereja-gereja yang di Bekasi, nah beliau adalah sekretarisnya yang menangani gereja-gereja di seluruh Bekasi. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati pelayanan Om Steve dan keluarga dan semuanya. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Baik, terima kasih. Kita mau dengarkan pengumuman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Stefanus Carsten buat pagi ini pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayanan, keluarga, bahkan pekerjaannya Tuhan berkati lebih lagi. Terima kasih Bapak. Dan kedua, besok hari Selasa, tanggal 27 Juli, kita akan ada doa online seperti biasa, setiap hari Selasa jam 19.30, setengah 8 malam. Untuk staf pelayan Tuhan diharapkan bisa ikut bergabung, untuk kita sama-sama berdoa, syafaat. Dan mungkin jemaat bagi yang mau ikut, bisa nanti linknya akan dibagikan sama Bapak Supraitno ya. Yang ketiga, hari Selasa juga ada doa dan puasa, dimulai dari jam 10 malam, dan di Rabu jam 12 kita buka puasa. Hari Rabu, 28 Juli, tetap akan ada ibadah komsel secara online. Ya, jam 19.30, setengah 8. Bagi jemaat yang belum tergabung dalam komsel, kami persilahkan boleh kita sama-sama bergabung dalam komsel, kita sama-sama belajar, sama-sama dikuatkan. Amin. Dan yang kelima, persembahan atau kolekte bisa melalui transfer ke rekening BCA gereja yang tertera di layar, atau bisa menghubungi Bendahara Ibu Trivena. Yang keenam, Sabtu 31 Juli, ibadah Youth YOC online secara via Google Meet jam 5 sore. Mari jemaat yang mempunyai putra-putri anak remaja boleh diajak untuk bergabung dalam ibadah kita. Sama-sama ini anak-anak muda, sama-sama bertumbuh setiap hari Sabtu ya, jam 5 sore. Dan minggu depan, 1 Agustus, kita masih akan tetap beribadah secara online via Google Meet. Jadi bisa ajak saudara, teman, kerabat, atau kenalan untuk bisa bergabung. Karena melalui online kita bisa bawa jiwa juga. Dan minggu ini kita ada jemaat kita yang sedang ulang tahun pernikahan. Buat Om Hani dan Tante Hana, happy anniversary Om Hani, Tante Hana. Kiranya Tuhan berkati keluarga, di kesehatan selalu, bahagia selalu, sampai maut memisahkan. Happy anniversary Tante Hana, Om Hani. Dan yang terakhir, nanti jam 5 sore akan ada ibadah penghiburan buat keluarga dari Bapak almarhum Teddy Junedi via Google Meet. Jam 5 sore ya, nanti jemaat, bagi yang jemaat yang mau rindu ikut bergabung, memberikan support, memberikan doa, nanti kita bisa sama-sama bergabung dalam ibadah penghiburan. Nanti via Google Meet akan di-share ya linknya jam 5 sore. Demikianlah pengumuman hari ini, dan ibadah sebentar kita mau akhiri. Saya serahkan untuk Bapak Supraitno untuk berdoa syafaat. Nanti di doa berkat, Kotoni. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu kalau sampai hari ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Meskipun secara online, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat kami semua yang hadir dalam ibadah ini ya Bapa. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Steve yang menyampaikan firman-Mu, biar Engkau juga mau pakai dia di dalam kota Bekasi, di dalam pelayanan-pelayanannya. Kiranya pengurapan-Mu penuh bagi kehidupannya. Engkau berikan hikmat dan pewahyuan yang baru. Engkau pakai Bapak Steve untuk memberkati jiwa-jiwa yang haus kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tony Tanuwijaya. Engkau juga mau pakai dia, urapi dia. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan membawa Bapak Gembala kami menjadi gembala yang baik, menjadi gembala yang peka,
yang tahu apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua, pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu, agar supaya kami semua Tuhan merasakan bahwa Engkau begitu baik. Bahkan Engkau Tuhan memampukan kami untuk memiliki buah roh, sehingga hidup kami Tuhan sungguh-sungguh dalam penguasaan diri yang datang daripadamu, sehingga hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang mampu memberkati jemaat-Mu, memberkati orang-orang di sekeliling kami, di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menuai jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan pada siang hari ini juga kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang yang dekat, bagi orang-orang yang saat ini sakit, terpapar COVID. Tuhan tolong mereka agar supaya mereka tetap percaya kepada Engkau, mereka tetap melihat kemuliaan-Mu, mereka tetap melihat Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami, bahkan Engkau adalah tabib penolong kami, bahkan Engkau dapat menyembuhkan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiburkan mereka yang saat ini juga dalam keadaan duka, biar Kau juga mau tolong mereka yang dalam saat ini dalam keadaan kesulitan ekonomi ataupun kehilangan pekerjaan. Engkau mau tolong semuanya ya Bapa, dalam keadaan pandemi saat ini. Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami begitu saja, dan Engkau tidak membiarkan kami terlepas akan kasih-Mu. Tetapi dalam keadaan seperti ini, Engkau membawa kami untuk semakin dekat kepadamu ya Tuhan, sehingga hidup kami selalu memuliakan Engkau. Perkuatkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Engkau mau berkati rumah sakit, Engkau mau berkati para dokter Tuhan, Engkau mau berkati para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar supaya mereka mampu melayani orang-orang yang sakit, mereka mampu Tuhan menolong orang-orang yang terpapar oleh COVID, mereka dapat memberikan obat-obat yang baik bagi orang-orang yang sakit, sehingga orang sakit Tuhan mengalami kesembuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi Indonesia, agar supaya Indonesia Tuhan menjadi negara yang baik, negara yang ada di dalam hati-Mu. Indonesia menjadi Indonesia yang merdeka, Indonesia yang menjadi Indonesia yang makmur ya Tuhan. Oleh karena itu berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, dan para pejabat, baik yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau Tuhan menyertai mereka, berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi saat ini, sehingga ekonomi Indonesia menjadi pulih ya Tuhan. Kesehatan yang ada di negeri ini Tuhan menjadi pulih, keamanan menjadi pulih. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati Indonesia, sehingga Indonesia Tuhan menjadi negara yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Negara Indonesia menjadi negara yang tahu betapa besarnya kasih-Mu bagi negara kami. Bahkan Engkau Tuhan menolong negara-negara yang ada di dunia ini, sehingga krisis, pandemi, keadaan virus corona Tuhan dapat berlalu. Bahkan kami juga berdoa kiranya vaksin-vaksin yang dibagikan, yang diberikan kepada rakyat Indonesia Tuhan mampu menjadi satu berkat bagi negara ini, sehingga rakyat Indonesia bebas dari segala sakit penyakit COVID ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur buat ibadah hari ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus semangat, terus haus, terus bergairah, terus merindukan Tuhan dan merindukan persekutuan bersama dengan saudara seiman melalui ibadah-ibadah yang ada. Tuhan, hari ini kami percaya berkat-Mu turun ke tengah-tengah kami,
Oleh karena itu kami mengangkat kedua tangan kami sebagai sebuah tanda bahwa kami perlu Tuhan dan kami membutuhkan berkat dari Tuhan. Hari ini biarlah tangan yang kuat itu, tangan yang penuh dengan kemenangan, tangan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, memberikan pertolongan, bahkan mukjizat dalam hidup kami, diturunkan atas hidup kami, berkat yang baru dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dan berkat inilah yang menjadikan hidupmu dan hidupku menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang kita temui di dalam hidup kita. Dan kami terima dan berterima kasih buat semua kebaikan dan berkat dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Steve pelayanannya.